Halo teman-teman, selamat datang di Cerita Anak Teknik dengan saya Sandi. Hari ini saya akan bercerita tentang analisis struktur. Di video sebelumnya, saya telah membahas mengenai analisis struktur statis tertentu dengan metode gaya. Untuk hari ini, saya akan membahas mengenai analisis struktur statis tertentu dengan metode perpindahan. Pertama, untuk metode slope deflection. Pembahasan mengenai analisis struktur statis tertentu dengan metode slope deflection akan saya bahas dalam 3 bagian, yaitu teori dan konsep, tahapan pengerjaan, dan contoh perhitungan. Dalam analisis struktur harus dipenuhi syarat kesetimbangan, gaya dan perpindahan, serta kompatibilitas perpindahan. Sebelumnya kita telah membahas mengenai analisis struktur statis tertentu dengan metode gaya. Dengan menguraikan hubungan antara gaya dan perpindahan, kemudian mencari gaya redundan yang tidak diketahui dengan menggunakan persamaan kompatibilitas. Dengan diketahuinya gaya redundan, reaksi struktur lainnya dapat diselesaikan dengan persamaan kesetimbangan. Berbeda dengan metode gaya, metode perpindahan secara umum menguraikan hubungan antara gaya dan perpindahan, kemudian mencari perpindahan yang tidak diketahui dengan persamaan kesetimbangan. Setelah diperoleh perpindahan struktur, gaya-gaya lainnya dapat dihitung dengan prinsip kompatibilitas. Berbicara mengenai metode perpindahan, saya akan membahas terlebih dahulu mengenai derajat kebebasan, atau disebut juga degrees of freedom. Ketika suatu struktur diberikan beban, titik-titik tertentu pada struktur yang disebut join akan mengalami perpindahan berupa translasi maupun rotasi. Perpindahan ini disebut sebagai derajat kebebasan struktur atau degrees of freedom. Dalam metode perpindahan, penentuan derajat kebebasan struktur diperlukan karena derajat kebebasan ini akan menjadi variabel yang tidak diketahui dan ingin dicari dari persamaan slope deflection. Misal di sini saya mempunyai balok berikut. Untuk menentukan derajat kebebasan, kita perhatikan join struktur, yaitu pada perletakan. Untuk struktur 2 dimensi, tiap join dapat mempunyai maksimum 2 perpindahan translasi dan 1 perpindahan rotasi. Dari struktur ini kita lihat bahwa tidak dapat terjadi translasi pada struktur, baik vertikal maupun horizontal. Dan karena join A merupakan perletakan jepit, maka join A tidak dapat berotasi. Sementara join B dapat berotasi, sehingga balok ini mempunyai 1 derajat kebebasan, yaitu theta B, yang merepresentasikan rotasi di join B. Kita lihat contoh yang lain. Dari sketsa lendutan atau kurva elastis balok, kita lihat bahwa join-join struktur ini tidak dapat mengalami translasi. Join A dan D adalah perletakan jepit, sehingga tidak mengalami rotasi. Dan join B dan C dapat mengalami rotasi, sehingga struktur ini mempunyai 2 derajat kebebasan, yaitu theta B dan theta C. Kita lihat struktur rangka berikut. Join A dan D adalah perletakan jepit, sehingga tidak mengalami translasi maupun rotasi. Sementara join B dan C mengalami rotasi dan translasi ke kanan. Dan karena kita menganggap struktur ini adalah balok dan deformasi aksial diabaikan, maka translasi join B delta B sama dengan delta C. Sehingga struktur ini mempunyai 3 derajat kebebasan, yaitu theta B, theta C, dan delta. Metode slope deflection, sesuai namanya, adalah metode analisis struktur statis tertentu yang melibatkan hubungan antara slope atau rotasi dan deflection atau perpindahan dengan beban yang bekerja pada struktur. Untuk menguraikan persamaan yang digunakan metode slope deflection ini, di sini saya mengambil satu bentang tengah dari balok menerus seperti pada gambar. Di sini saya akan menguraikan momen ujung internal MAB dan MBA sebagai hubungan dari derajat kebebasan struktur ini, yaitu rotasi di A theta A, rotasi di B theta B, dan translasi delta yang dapat disebabkan oleh penurunan relatif perletakan. Di sini perjanjian tanda yang digunakan adalah momen dan rotasi bertanda positif ketika arahnya searah jarum jam, sesuai gambar ini. Untuk translasi delta juga sama, delta positif jika menyebabkan balok berotasi V searah jarum jam. Persamaan slope deflection akan diuraikan dengan menguraikan hubungan antara momen di ujung-ujung dengan masing-masing akibat perpindahan theta A, theta B, delta, kemudian akibat beban luar dan akan dijumlahkan dengan prinsip superposisi. Pertama, akibat rotasi theta A,
Dengan metode perhitungan defleksi yang telah kita bahas sebelumnya, misalnya dengan metode momen area atau conjugate beam, kita memperoleh hubungan antara momen yang bekerja di ujung kiri MAB dengan reaksi momen di ujung kanan MBA sebagai berikut. Dengan cara yang sama, kita dapat menghitung hubungan antara momen di ujung-ujung dengan rotasi θB. Kemudian, akibat perpindahan relatif titik B ke bawah akan menyebabkan momen reaksi di ujung kiri dan kanan sebagai berikut. Bertanda negatif karena untuk mencapai keseimbangan, momen yang bekerja adalah berlawanan arah jarum jam. Perpindahan struktur, baik translasi maupun rotasi, secara umum disebabkan oleh beban yang bekerja di sepanjang bentang struktur. Sehingga untuk menguraikan persamaan slope deflection, di sini kita akan mentransformasikan beban ini menjadi momen yang bekerja di ujung-ujung balok, atau mencari reaksi momen di ujung-ujung akibat beban pada balok dengan tumpuan jepit-jepit. Momen ini disebut dengan fixed end moment atau FEM. Di sini saya tampilkan beberapa contoh akibat beban terpusat, beban merata, dan beban momen terpusat. Selanjutnya, dengan menjumlahkan momen di ujung-ujung akibat rotasi θA, θB, perpindahan delta, dan akibat beban luar, kita memperoleh momen di ujung kiri, yaitu MAB sama dengan 2E per L dikali 2θA tambah θB kurang 3C ditambah FEM AB. Dan di ujung kanan, yaitu MBA sama dengan 2E per L dikali 2θB tambah θA dikurang 3C ditambah FEM BA. Dan diingatkan kembali, momen dan rotasi yang kita gunakan di metode slope deflection ini bertanda positif jika arahnya searah jarum jam. Sekarang saya akan merangkum analisis struktur statis tak tentu dengan metode slope deflection ini dalam bentuk tahapan atau langkah-langkah perhitungan. Pertama, tentukan derajat kebebasan struktur. Kemudian kita hitung fixed end moment atau FEM untuk setiap batang akibat beban luar. Lalu hitung rotasi C akibat perpindahan join delta. Perpindahan ini dapat terjadi karena penurunan perletakan atau akibat rangka bergoyang yang akan disampaikan setelah ini di bagian contoh perhitungan. Setelah itu, tuliskan persamaan slope deflection untuk masing-masing batang. Kemudian tuliskan persamaan kesetimbangan momen di pertemuan tiap join. Dengan mensubstitusikan persamaan slope deflection di tahapan D ke persamaan kesetimbangan di tahapan E, kita bisa menghitung perpindahan struktur sesuai DEF yang ditentukan di bagian A. Kemudian momen di ujung-ujung batang dapat diperoleh dengan mensubstitusikan rotasi θ yang diperoleh sebelumnya ke persamaan slope deflection. Dengan diperoleh momen di ujung-ujung, gaya geser di ujung-ujung batang dapat dihitung dengan menggambar diagram benda bebas dan persamaan kesetimbangan. Setelah itu, tentukan reaksi perletakan berdasarkan keseimbangan gaya di join. Terakhir, gaya dalam berupa gaya normal, gaya geser, dan momen di sepanjang balok dapat dihitung berdasarkan materi statika. Sekarang saya akan membahas contoh perhitungan analisis struktur statis tak tentu dengan metode slope deflection. Di sini saya mengambil contoh balok sebagai berikut, dan kita akan menghitung reaksi perletakan, diagram gaya geser, dan diagram momen. Pertama, kita akan menghitung derajat kebebasan struktur. Balok ini mempunyai 4 join A, B, C, D. Dari gambar diketahui bahwa join yang bebas berotasi adalah join B, join C, dan join D. Sehingga balok ini mempunyai 3 derajat kebebasan, yaitu θB, θC, dan θD. Selain itu, karena join A merupakan perletakan jepit, maka kita ketahui bahwa θA sama dengan 0. Kemudian, kita akan menghitung fixed end moment akibat beban luar. Untuk balok ini, kita akan mempertimbangkan 3 bentang, yaitu bentang AB, bentang BC, dan bentang CD. Untuk bentang AB, akibat beban merata akan menyebabkan momen di ujung-ujung sebesar WL² per 12. Perlu diperhatikan di sini bahwa MAB bertanda negatif karena akibat beban merata ini menyebabkan momen di join A berlawanan arah jarum jam. Kemudian untuk bentang BC akibat beban merata dan bentang CD akibat beban terpusat. Setelah itu, kita hitung rotasi C akibat perpindahan join. Karena pada soal ini tidak terdapat penurunan perletakan, maka di sini kita tidak menghitung rotasi C. Akan tetapi, untuk mengilustrasikan penggunaan C,
Di sini saya akan memisalkan perletakan B turun sebesar 30 mm dan menyebabkan rotasi bentang C sesuai gambar. CAB dan CBA dihitung dengan 30 mm dibagi dengan panjang bentang AB, yaitu 6 meter. Diperoleh C sama dengan 0,005 radian. Kemudian untuk CBC dan CCB dihitung dengan 30 mm dibagi dengan 12 meter, diperoleh negatif 0,0025 radian. Bertanda negatif karena akibat penurunan join B menyebabkan rotasi bentang BC arahnya berlawanan arah jarum jam, sesuai pada gambar. Dan karena ini hanya pemisalan, di perhitungan selanjutnya kita tidak akan mempertimbangkan penurunan perletakan ini. Selanjutnya kita tuliskan persamaan slope deflection untuk setiap batang. Ini adalah persamaan umumnya, dan ini untuk bentang AB. Dan karena rotasi θ A sama dengan 0, maka persamaan untuk bentang AB dapat kita tuliskan sebagai berikut. Kemudian untuk bentang BC dan bentang CD. Selanjutnya kita tuliskan persamaan kesetimbangan di join. Persamaan kesetimbangan yang dimaksud di sini adalah keseimbangan momen di join. Misalnya di sini untuk join B, resultan akibat momen di sebelah kiri dari bentang AB yaitu MBA dan dari sebelah kanan MBC harus sama dengan 0. Lakukan hal yang sama untuk join C dan join D. Setelah itu kita hitung rotasi θ dengan mensubstitusikan persamaan slope deflection ke persamaan kesetimbangan. Untuk persamaan kesetimbangan di B, kita substitusikan MBA dan MBC dan diperoleh θB tambah 1/6 θC sama dengan 120/EI. Kemudian untuk persamaan kesetimbangan di C dan di D. Di sini kita peroleh 3 persamaan. Untuk 3 persamaan dan 3 variabel yang tidak diketahui, kita dapat mencari θ dengan eliminasi maupun substitusi. Dan diperoleh θB, θC, dan θD. Setelah itu, kita substitusikan θ yang kita peroleh ke persamaan slope deflection untuk memperoleh momen di ujung-ujung batang. Menggunakan hasil perhitungan momen di ujung-ujung batang di tahapan sebelumnya, kita dapat menghitung gaya geser di ujung batang. Pertama untuk bentang AB, ini adalah diagram benda bebasnya, dengan momen dari hasil perhitungan sebelumnya, dan ini gaya geser yang ingin dicari. Sigma momen di B untuk memperoleh VA, dan sigma gaya vertikal untuk memperoleh VBL. Kemudian untuk bentang BC, dan bentang CD. Setelah itu, kita hitung reaksi perletakan berdasarkan keseimbangan gaya di join. Ini adalah free body diagram batang dan join dari balok menerus ini. Dan di sini kita akan menghitung reaksi perletakannya. Pertama, untuk reaksi perletakan di A yang merupakan perletakan jepit, sama dengan gaya geser dan momen yang bekerja di ujung batang yang bersambungan langsung dengan titik A. Kemudian untuk join B, reaksi perletakan dihitung dengan keseimbangan gaya arah vertikal. Kemudian ini untuk reaksi perletakan di C dan di D. Sehingga kita peroleh reaksi perletakan seperti gambar berikut. Terakhir, kita bisa menghitung dan menggambarkan diagram gaya geser dan momen berdasarkan materi yang telah disampaikan di statika. Untuk contoh yang kedua, di sini saya akan membahas mengenai rangka bergoyang. Disebut bergoyang karena akibat beban yang bekerja, struktur mengalami defleksi atau goyangan ke arah kanan. Pertama, kita tentukan derajat kebebasan struktur. Dari gambar diketahui bahwa join B dan C bebas mengalami rotasi dan translasi. Dan karena diasumsikan batang BC tidak mengalami deformasi aksial, maka translasi horizontal di B dan C sama dengan delta. Sehingga di sini kita mempunyai 3 derajat kebebasan. Kemudian kita juga mengetahui bahwa rotasi di join A dan D sama dengan 0 karena berupa perletakan jepit.
Kemudian, kita hitung fixed end moment untuk setiap batang akibat beban luar. Sehingga di sini dihitung untuk bentang BC akibat beban merata. Lalu, kita akan menghitung rotasi kolom akibat struktur yang bergoyang. Dari gambar ditunjukkan bahwa batang AB berotasi searah jarum jam, sehingga si AB dan si BA bertanda positif. Dan batang CD berotasi berlawanan arah jarum jam, sehingga si CD dan si DC bertanda negatif. Setelah itu, kita tuliskan persamaan slope deflection untuk masing-masing batang. Ini adalah persamaan umumnya, dan ini adalah persamaan slope deflection untuk bentang AB, BC, dan CD. Kemudian kita tuliskan persamaan keseimbangan di join. Ini untuk keseimbangan momen di join B dan join C. Dan akibat struktur yang bergoyang, kita membutuhkan satu persamaan tambahan, yaitu keseimbangan gaya horizontal, yaitu VA tambah VD sama dengan 0. Dan VA dan VD dapat dituliskan sebagai hubungan dari momen di ujung-ujung batang sesuai ilustrasi berikut. Selanjutnya, kita substitusikan persamaan slope deflection ke persamaan keseimbangan di atas untuk join B, join C, dan keseimbangan gaya horizontal. Dengan 3 buah persamaan dan 3 variabel yang tidak diketahui, kita dapat menghitung theta dan delta dengan eliminasi maupun substitusi. Dan diperoleh theta B, theta C, dan delta. Setelah itu, kita substitusikan nilai theta B, theta C, dan delta yang kita peroleh ke persamaan slope deflection untuk memperoleh momen di ujung-ujung batang. Kemudian, kita bisa menghitung gaya geser di ujung-ujung batang berdasarkan persamaan kesetimbangan. Untuk bentang AB, bentang BC, dan bentang CD. Kemudian kita hitung reaksi perletakan. Di sini diuraikan diagram benda bebas free body diagram untuk batang dan join rangka bergoyang ini. Dan ini adalah reaksi perletakan jepit di join A. Dan ini reaksi perletakan di join D. Terakhir, kita bisa hitung dan menggambarkan diagram gaya normal, gaya geser, dan diagram momen berdasarkan materi statika. Sekian materi analisis struktur statis tertentu dengan metode slope deflection yang saya sampaikan hari ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya.